Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Dalam sejarah dunia One Piece, terdapat satu babak kelam yang seolah sengaja dikaburkan, disapu bersih dari dokumen dan ingatan publik oleh tangan-tangan tersembunyi yang beroperasi di balik layar kekuasaan global. Sebuah peristiwa besar yang dikenal hanya oleh sedikit tokoh penting, bahkan para Yonko dan Laksamana pun belum tentu memahami seluruh kebenarannya. Babak itu adalah era kejayaan kelompok bajak laut Rocks, atau yang lebih lengkap dikenal sebagai Rocks de Zebek, kapten dari aliansi paling brutal, ambisius, dan penuh konflik dalam sejarah Grand Line. Mundur 44 tahun ke belakang, jauh sebelum lahirnya reputasi besar Gold Roger sebagai raja bajak laut, bahkan sebelum pemerintah dunia mulai merasa terancam oleh kebangkitan kaum revolusioner, satu nama menggema sebagai ancaman terbesar bagi stabilitas global: Rocks de Zebek. Tidak seperti Roger yang mengejar kebebasan dan pemahaman akan dunia, Zebek mengejar kekuasaan total. Ia tidak hanya ingin menjadi raja bajak laut, ia ingin menjadi raja dunia. Tujuannya bukan sekadar menguasai lautan, tetapi juga menumbangkan para Tenryubito, naga langit yang duduk nyaman di Mary Joyce, dan memperbudak dunia. Kelompok Rocks terbentuk di Pulau Hachinosu, sebuah pulau kotor, penuh kekerasan dan anarki, tempat yang kini dikenal sebagai markas bajak laut Kurohige. Dari tempat inilah mimpi besar Zebek dilahirkan. Namun, impiannya tidak dibangun oleh tangan-tangan biasa. Ia mengumpulkan individu-individu terkuat di dunia, tokoh-tokoh yang kelak menjadi legenda. Whitebeard, Big Mom, Kaido, Shiki, Captain John, Gloriosa, Bakin, Struysen, dan nama-nama misterius lain yang belum terungkap hingga hari ini. Kumpulan monster yang tidak punya kesetiaan, hanya berpegang pada kekuatan dan dominasi. Meski dari luar terlihat sebagai pasukan terkuat yang pernah disatukan, fakta internal Rocks Pirates adalah sebaliknya. Mereka tidak bisa akur, tidak ada kepercayaan. Masing-masing anggota adalah simbol keegoisan kekuatan. Kaido suatu kali menyatakan bahwa penyebab utama kehancuran kelompok ini adalah karena terlalu banyak individu overpowered dalam satu kapal. Tiap orang merasa paling pantas memimpin, paling kuat, dan paling berhak atas mimpi kekuasaan tertinggi. Pertempuran internal, pengkhianatan, dan percobaan pembunuhan antar anggota bukan hal yang asing. Sang kapten, Zebek, tidak pernah benar-benar dihormati. Big Mom menyebutnya sebagai pemimpin yang tidak berguna. Whitebeard menganggapnya ceroboh dan kehilangan fokus. Tetapi, dari sudut pandang strategis, posisi Zebek sebagai pusat dari kekuatan destruktif ini sangat krusial. Ia mungkin tidak disukai, tapi cukup ditakuti untuk bisa mempersatukan para monster selama waktu tertentu. Dan meskipun ia gagal menjaga stabilitas, ada satu fakta yang tidak bisa dibantah. Kekuatannya berada di puncak. Peristiwa klimaks yang menjadi akhir dari era Rocks terjadi di pulau yang kini bahkan tidak ada di peta, God Valley. Dalam insiden yang tak tercatat secara resmi, Zebek dan kelompoknya mencoba menyerbu Tenryubito, entah untuk membunuh mereka, mencuri sesuatu, atau menghancurkan struktur kekuasaan mereka. Dalam pertempuran ini, musuh yang tidak terduga muncul. Roger dan Garp, dua rival yang akhirnya bersatu demi menjatuhkan ancaman yang jauh lebih besar dari ambisi pribadi masing-masing.
Diperlukan dua tokoh terkuat di era itu untuk mengalahkan Rox. Roger, Raja Bajak Laut masa depan, dan Garp, sang pahlawan angkatan laut. Fakta bahwa pemerintah dunia tidak bisa menghadapi Rox tanpa bantuan bajak laut memperlihatkan betapa gentingnya situasi saat itu. Bahkan, kemenangan itu bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari penghapusan kebenaran. Nama Rox dihapus dari sejarah, God Valley menghilang tanpa jejak, dan seluruh warisan Sebek dikubur dalam-dalam. Namun, pertanyaannya tetap sama. Mengapa pemerintah dunia sangat takut pada Rox? Beberapa teori menyebut bahwa Rox berhasil menggali informasi penting mengenai Void Century, Poneglyph, atau bahkan Uranus, salah satu dari 3 senjata kuno. Kemungkinan lain adalah bahwa Sebek memiliki pemahaman mendalam tentang Will of D dan koneksi terhadap Joy Boy. Hal ini menjadikannya lebih dari sekadar bajak laut. Ia adalah ancaman ideologis yang menyentuh akar terdalam dari kebusukan pemerintah dunia. Edward Newgate, sang Whitebeard, dijuluki manusia terkuat di dunia. Setelah kematian Roger, ia menjadi figur bajak laut terkuat yang paling dekat dengan One Piece. Reputasinya bukan hanya karena kekuatan, tetapi juga karena keadilan personal dan kehormatan. Dengan bounty lebih dari 5 miliar, ia memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat pemerintah dunia menggunakan seluruh armada angkatan laut dan Shichibukai untuk menghentikannya. Dalam pertempuran Marineford, bahkan ketika tubuhnya hancur, ia tetap berdiri. 267 luka tebasan, 152 peluru, 46 ledakan, dan tubuh itu tidak pernah jatuh hingga napas terakhir. Kekuatan buah Gura-Gura Nomi memungkinkannya menghancurkan udara, menciptakan gempa yang bisa membelah daratan, dan tsunami mematikan. Haoshoku hakinya menghasilkan benturan dahsyat saat bertarung dengan Roger, menciptakan gelombang kejut sekelas bencana alam. Muraku Mogiri, senjatanya setara dengan Yoru milik Mihawk, salah satu dari 12 pedang tertinggi. Namun, yang lebih mengherankan adalah keputusan Newgate untuk pernah menjadi anak buah Rox. Apa yang membuat Whitebeard yang begitu menjunjung keluarga dan kehormatan rela menjadi bagian dari kru penuh kekacauan dan pengkhianatan? Mungkin karena saat itu, seperti Kaido dan Big Mom, ia belum menemukan nilai yang lebih tinggi dari kekuatan. Atau mungkin ia percaya bahwa impian Rox menyimpan kebenaran yang lebih besar. Charlotte Linlin, Big Mom, adalah lambang kekuatan destruktif yang tak bisa dikendalikan. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kekuatan fisik yang melampaui nalar. Dalam usia 5 tahun, ia membunuh beruang dewasa dengan tangan kosong. Ia bahkan menghancurkan desa raksasa di Elbaf saat mengamuk karena rasa lapar. Kekuatannya tumbuh seiring waktu, dan puncaknya adalah pengendalian jiwa melalui buah Soru-Soru Nomi. Big Mom bisa mencuri umur hidup target dengan rasa takut sebagai pemicu. Jiwa-jiwa yang ia curi dapat disatukan ke dalam benda mati, menciptakan makhluk bernyawa yang disebut homies. Ia bahkan bisa menggabungkan jiwanya sendiri untuk menciptakan spesial homies. Zeus, Prometheus, Napoleon, dan Hera, entitas kuat yang bisa memanipulasi cuaca, petir, dan api. Napoleon bisa berubah menjadi pedang, Zeus menghasilkan petir mematikan, dan Prometheus melahap lawan dengan kobaran api. Selain kekuatan fisik dan buah iblis, Big Mom memiliki haki dalam 3 bentuk: Haoshoku, Busoshoku, dan Kenbunshoku. Haoshoku miliknya mampu dihantarkan lewat suara ultrasonik, teknik unik yang bisa menghancurkan lingkungan sekitar. Ia juga dikenal sebagai manipulator ulung,
mampu merencanakan pernikahan palsu untuk menjebak keluarga Vinsmoke dan menyimpan banyak informasi rahasia musuh untuk alat tekanan. Namun, kelemahannya terletak pada mentalnya. Ketika lapar atau foto Mother Carmel dihancurkan, ia mengalami gangguan jiwa yang menyebabkan penurunan kekuatan dan hilangnya kesadaran taktis. Ini menjadikannya senjata hidup yang sangat kuat, namun tidak stabil. Namun, ada satu nama muncul berkali-kali dalam diskusi mengenai kebangkitan era baru kekacauan, Marshal D. Teach alias Kurohige. Bajak laut ambisius ini kini menguasai Hachinosu, tempat lahirnya Rocks Pirates. Ia adalah satu-satunya karakter yang diketahui memiliki dua buah iblis, yakni Yami Yami Nomi dan Gura Gura Nomi, kemampuan yang berasal dari dua monster berbeda, Shirohige dan mungkin warisan Rocks sendiri. Teach juga dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah terlarang. Ia mencari Road Poneglyph, mengincar kekuatan, dan menggunakan cara-cara kotor untuk mencapai tujuannya. Tidak sedikit yang menduga bahwa Teach adalah penerus kehendak Rocks, baik secara ideologis maupun harfiah. Apakah benar Rocks meninggal di God Valley, ataukah ia selamat dan mewariskan seluruh impiannya pada seseorang? Bahkan ada teori yang menyebutkan bahwa Teach adalah hasil eksperimen atau bahkan reinkarnasi dari Rocks. Tubuh aneh Teach yang tidak bisa tidur dan disebut berbeda dari manusia biasa memperkuat teori bahwa ia menyimpan lebih dari satu jiwa. Jika semua ini benar, maka perang sejati belum dimulai. Generasi baru tidak hanya mewarisi kekuatan fisik para legenda, tapi juga mimpi-mimpi berbahaya yang telah dibungkam selama puluhan tahun. Apa yang terjadi di God Valley bukan akhir. Itu adalah awal dari sebuah peperangan ideologi, kehendak, dan kebenaran. Dunia One Piece adalah dunia yang dibentuk oleh sejarah yang disembunyikan. Dan satu persatu, kebenaran itu mulai muncul kembali ke permukaan. Ketika warisan Rocks bangkit sepenuhnya, Grand Line akan kembali menyala dengan api perang. Dan saat itu terjadi, hanya yang benar-benar memahami makna kebebasan sejati yang bisa bertahan. Ada satu kisah yang tidak pernah ditulis dalam poneglyph, tidak diabadikan dalam buku sejarah, dan bahkan tidak berani diungkapkan oleh pemerintah dunia secara resmi. Sebuah kisah tentang para legenda yang tidak hanya menguasai lautan, tetapi juga memutar takdir dunia One Piece. Di antara mereka berdiri sosok-sosok yang namanya tidak hanya menebar ketakutan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan. Siapakah sebenarnya penguasa sejati dari era kegelapan? Semua bermula dari dua nama besar yang sering dibandingkan, Kaido dan Edward Newgate. Dunia mengenal Edward Newgate sebagai Whitebeard, pemilik gelar manusia terkuat di dunia. Namun, Kaido digelari dengan sesuatu yang lebih luas, lebih mengerikan, makhluk terkuat di dunia. Ini bukan sekadar permainan kata. Gelar manusia terkuat secara jelas merujuk pada dominasi di antara sesama manusia. Tetapi, makhluk terkuat membuka interpretasi ke arah yang jauh lebih luas. Manusia, raksasa, ras kuno, hingga bahkan makhluk mitologi. Kaido bukan hanya kuat secara fisik, reputasinya mengakar dari kegilaan. Mampu bertahan dari puluhan upaya eksekusi dan penyiksaan yang dilakukan angkatan laut, serta aksi bunuh diri yang tak melukai tubuhnya sedikit pun. Hal yang paling mencengangkan, Kaido melompat dari pulau langit dan mendarat ke bumi tanpa mengalami luka berarti. Fakta ini seolah menyiratkan bahwa tubuh Kaido bukanlah milik makhluk biasa. Apakah ini hasil mutasi, buah iblis, atau eksperimen terlarang
yang disembunyikan oleh MADS. Label sebagai makhluk terkuat mungkin memiliki akar dalam misteri yang jauh lebih dalam, asal-usul dari tubuhnya, atau sesuatu yang tertanam dalam gennya. Sangat mungkin Kaido adalah bagian dari proyek atau eksperimen yang dimulai sejak era Rocks. Bukankah terlalu kebetulan bahwa Kaido, Big Mom, dan Whitebeard pernah berada dalam kapal yang sama, dipimpin oleh bajak laut yang bahkan pemerintah dunia enggan menyebut namanya? Kemudian masuk ke dalam bahasan kekuatan miliknya. Uo Uo Nomi, model naga, buah iblis jenis mythical Zoan yang sangat langka. Dengan buah ini, Kaido mampu berubah menjadi naga biru raksasa. Dalam wujud ini, tubuhnya seolah menjadi simbol kehancuran. Dapat menciptakan badai, menembakkan api dari mulut, hingga melapisi seluruh tubuhnya dengan api membara. Salah satu tekniknya, Bolo Breath, mampu menghancurkan gunung dalam satu semburan. Teknik lain, seperti kain Daiko, membuat seluruh tubuhnya menjadi lapisan api yang melelehkan musuh begitu menyentuhnya. Dan jangan lupakan Tatsumaki, angin badai yang diciptakan dari putaran tubuh naga raksasa, menelan apapun di sekitarnya. Namun yang membuat kekuatannya benar-benar berbahaya bukan hanya buah iblis, melainkan kombinasi dengan haki tingkat tinggi. Kaido menguasai ketiga jenis haki, Kenbunshoku, Busoshoku, dan Haoshoku. Ia bahkan mampu menyelubungi senjatanya dengan Haoshoku no Haki, ditandai dengan kilatan petir hitam saat menyerang. Dalam keadaan mabuk, kekuatannya justru meningkat drastis. Teknik Shuron Hake, sebuah gaya bertarung yang terpicu oleh konsumsi alkohol, membuat gerakannya sulit diprediksi dan hakinya meningkat tajam. Bisa jadi, perubahan emosional Kaido adalah kunci dari kekuatannya, sebuah resonansi antara kehendak dan kekacauan. Lanjut ke Shiki, sang singa terbang. Sosok yang menggetarkan dunia di era Roger, namun tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Shiki adalah satu-satunya tahanan dari Impel Down yang berhasil kabur seorang diri sebelum era kebangkitan Luffy. Untuk melakukannya, kedua kakinya dipotong demi membebaskan diri dari Sea Stone. Gantinya, ia memasang dua pedang sebagai kaki, sebuah simbol dari kegilaan dan tekad tak terkalahkan. Shiki memakan buah Fua-Fua Nomi, buah Paramecia yang memungkinkan objek apapun menjadi ringan dan melayang. Tapi bukan hanya benda, ia bisa mengubah pulau menjadi kapal perang, membuat senjata terbang, dan menciptakan medan pertempuran di langit. Teknik Shishi Odoshi Chimaki menunjukkan betapa brutal dan kreatif gaya bertarungnya. Bahkan setelah kehilangan kaki, ia menjadi lebih ganas dan tak terduga. Dalam movie Strong World, Shiki diperlihatkan mencoba membentuk dunia baru. Tujuannya tampak gila, tapi sangat mungkin ia hanyalah kelanjutan dari warisan Rocks, sebuah rencana untuk menggulingkan pemerintah dunia dan membentuk tatanan baru. Jika Shiki masih hidup, sangat mungkin dia hanya bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Captain John, sosok yang hampir terlupakan, menyimpan jejak penting dalam sejarah. Setelah kematiannya, tubuhnya diambil oleh Dr. Hogback dan diubah menjadi zombie untuk Gecko Moria. Hanya sedikit yang diketahui soal kekuatannya, namun penggunaan dua pedang serta kematiannya oleh pemberontakan krunya sendiri menyiratkan bahwa ia adalah bajak laut kejam dan tamak. Peninggalan terbesarnya adalah harta karun yang hingga kini masih tersembunyi dan bahkan dicari oleh pemerintah dunia. Gelang miliknya pernah digunakan oleh Luffy yang ternyata menyimpan peta menuju harta tersebut. Apakah harta itu terkait dengan kekuatan kuno atau sesuatu yang Rocks sembunyikan sebelum tewas? Buckingham Stussy, mantan anggota Rocks dan mantan ilmuwan Mads, adalah kepingan penting dari puzzle ini. Ibu dari Edward Weevil, bajak laut misterius yang mengaku sebagai anak Whitebeard. Cloning dari Stussy terbukti mampu menggunakan Rokushiki, teknik bertarung tingkat tinggi yang hanya dikuasai agen CP0. Jika cloningnya saja sekuat itu, maka versi aslinya di masa jayanya bisa saja setara
dengan ilmuwan sekaligus petarung kaliber dunia. Buckingham adalah mata rantai antara ROX, MADS, dan proyek rahasia genetik yang kini muncul dalam bentuk cloning, modifikasi tubuh, dan senjata biologis. Gloriosa, mantan Ratu Kuja, adalah satu lagi nama yang mencuat dari masa lalu. Meski telah menua, tubuhnya tetap lincah, kuat, dan tangguh. Pernah dilempar dari gedung tanpa cedera, bahkan masih mampu menendang dengan kekuatan besar. Ia berasal dari Kuja, berarti telah menguasai haki sejak muda. Sangat mungkin Gloriosa adalah saksi dari awal mula era ROX, atau bahkan pernah berhadapan langsung dengan mereka. Kisah masa lalunya menyimpan jejak sejarah Amazon Lily dan pengaruh world government terhadap pulau itu. Stroyson, sang kepala koki Big Mom Pirates, dianggap sebagai karakter lemah karena perannya sebagai juru masak. Tapi ia memakan buah kuku-kuku Nomi yang membuatnya mampu mengubah apapun menjadi makanan. Saat reruntuhan besar mengancam, ia menyulapnya menjadi kue spons dan menyelamatkan seluruh pasukan. Ini bukan kekuatan bertarung langsung, tetapi potensi strategis dan penyelamatan nyawa yang sangat penting. Jika digunakan secara kreatif, buah ini bisa menjadi senjata besar, bahkan mungkin senjata pemusnah dalam perang. Di balik semua ini, bayang-bayang Rox de Sebek semakin besar. Sosok yang pernah memimpin bajak laut terkuat sepanjang sejarah. Whitebeard, Big Mom, Kaido, Shiki, dan banyak lainnya. Namun ia menghilang dari sejarah, seolah dilenyapkan secara paksa. Pemerintah dunia merahasiakan insiden God Valley, tempat ROX dikalahkan oleh gabungan Monkey D. Garp dan Gol D. Roger. Tapi tidak ada mayat, tidak ada bukti kematian, hanya kegelapan. Masih ada 3 sosok misterius dari kru ROX yang belum diungkap identitasnya. Nama-nama seperti Ochoku dan Silver Axe hanya disebut sepintas oleh Sengoku. Mereka bisa jadi pemain penting yang sengaja disembunyikan oleh Eiichiro Oda. Jika muncul nanti, mereka mungkin membawa rahasia penting soal Will of the Void Century atau bahkan asal-usul Im Sama. Rox de Sebek, nama yang ditakuti pemerintah dunia. Beberapa teori menyebut bahwa ROX sebenarnya adalah D pertama yang mencoba menantang pemerintah dunia secara terang-terangan. Tidak seperti Roger yang memilih mencari kebenaran, ROX ingin merebut dunia dan membentuk tatanan baru. Mungkin karena itu, ia dianggap terlalu berbahaya. Beberapa spekulasi liar bahkan menyebut bahwa ROX masih hidup, bersembunyi dengan nama baru, dan sedang menunggu kemunculan D yang lain untuk melanjutkan rencananya. Apakah Kaido, Big Mom, Shiki, John, dan yang lain hanyalah pion dalam permainan besar ini? Apakah semua ini adalah skenario yang dirancang sejak awal oleh Sebek? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin belum memiliki jawaban. Tapi satu hal pasti, ketika tabir sejarah mulai terkuak dan ketika rahasia God Valley kembali mencuat, seluruh dunia akan terguncang. Dunia One Piece belum siap untuk kebangkitan ROX. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami.
Sampai jumpa di video selanjutnya.